Selamat pagi teman-teman. Mengucap syukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dan beribadah lagi bareng-bareng. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu menyertai kami senantiasa. Tuhan tolong pimpin supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tolong fokuskan hati kami untuk bisa benar-benar fokus hanya untuk beribadah kepadamu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan lebih sungguh lagi dan lebih dalam lagi, karena kasih setianya yang besar kepada kita, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
saat ini kita akan gunakan waktu ini untuk mengakui dosa kita, baik yang sengaja atau tidak. Kita mau pakai waktu ini buat minta pengampunan kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Kesalahan yang telah kami perbuat, dan tolong ajar kami untuk menjadi anak-Mu yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini dan senantiasa berjalan bersamanya. Jalan serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Daki-daki gunung yang tinggi, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun,
silakan untuk duduk. Saat ini mari kita menyanyikan satu buah lagu sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Oh jadi Tuhan, pakailah berkat. hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Bila saatnya nanti ku tak sudah berdaya. jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lose Vivi. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kembali akan belajar. Sama ya, karena sebulan ini kita di dalam rangkaian bicara tentang perumpamaan ya. Perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan untuk menerangkan apa sebenarnya message yang Dia mau sampaikan pada kita. Teman-teman pernah nggak teman-teman diundang datang ke satu pesta? Pasti pernah ya. Apalagi undangan pesta 17-an lah, apalah. Waduh, kalau udah datang undangan kayak gitu ya, gereja sepi. Tapi teman-teman pernah begini nggak? Waktu kita diundang, ya, dia belum bilang pastinya itu jam berapa, ya kan? Atau hari apa? Tetapi dia udah bilang, entar gue mau undang lu ya ke pesta gue ya. Nah teman-teman, waktu teman-teman diundang untuk datang ke pesta itu rasanya gimana? Happy lah ya, menyambut dengan sukacita ya. Wow, oke. Gue pasti datang deh. Tapi teman-teman, waktu kita diundang, kita udah jawab oke, kita udah senang-senang. Terus pas itu undangan datang, kita ngeliat nih. Ternyata di dalam undangan itu ada term and condition-nya. Ya, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mesti kita penuhi. Contoh ya, yang paling sering kamu temuin apa sih? Dress code. Betul gak? Ya, udah dress code, terus ada lagi yang kayak gini. Di dalamnya lu ntar tolong begini ya, tolong begitu ya. Nah, kalau udah dapet yang kayak gitu, malas gak? Ayo jawab, malas gak pada pergi? Simpen aja dulu jawabannya. Nah, hari ini di dalam perumpamaan yang ada dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ya, ini juga cerita tentang invitation untuk orang datang ke sebuah undangan pesta. Teman-teman, di sini dikatakan di dalam ayat 14 sampai dari pasal 14 kita baca dulu ya.
14, pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-17 ya. Ini adalah perumpamaan tentang orang yang berdalih. Ya, di sini dikatakan begini. Mendengar itu berkatalah seorang tamu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seseorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatunya udah siap.'" Ayat ini ya berarti apa teman-teman, tahu nggak? Ayat ini berarti tamu diundang ya. Waktu tamunya diundang ya, pesta itu udah ready. Ya kan? Waktu tamu itu diundang, persiapan pesta itu sebenarnya udah ready. Tinggal dikasih tahu aja jam berapa. Sama kan kayak kamu tadi. Iya kan? Gue pengen pesta nih. Gue undang lu ya. Ya kan? Kapan? Pokoknya ntar undangannya datang dah. Nah sama. Tadi si tuan itu bicara sama orang suruhannya ya, hambanya ya. Pestanya akan diadakan. Entah kalian pada datang ya. Oh ya, oke. Akan diundang. Tetapi. Ya, tanggalnya, jamnya belum dipastiin. Nah, teman-teman, kalau udah sampai kayak gitu, ya, kondisinya mirip ya dengan yang tadi kita ngomong ya. Mau tahu nggak kelanjutan ceritanya? Mau kan? Kita doa dulu ya. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar sebuah perumpamaan kembali tentang sebuah pesta. Ya. Di mana kejadian itu pun sering kami alami dan saat ini di dalam perumpamaan itu juga menceritakan hal ini. Tetapi Tuhan, apa sih makna perumpamaan ini buat kami yang Tuhan mau kami dengarkan? Tolong kami ya Tuhan untuk bisa kami mendengarkan dengan baik. Lalu kami mengerti sebagaimana yang harusnya kami lakukan. Setelah kami mengerti, kami harus lakukan. Tolong kami untuk mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Nah, pas dikasih tahu jamnya, itu jam berapa, tanggalnya itu tanggal berapa, teman-teman mau tahu nggak reaksi tamu-tamu undangannya itu kayak apa? Sama kayak kamu. Waktu kamu tahu ada term and condition di dalam undangannya, kamu pun pasti bereaksi ya. Reaksinya, aduh gile deh, masa ulang tahun 17-an pakai batik, males banget Ya masa gue disuruh begini disuruh begitu, gue jadi segen begininya Lalu apa yang teman-teman kerjain? Simpen dulu jawaban kamu ya. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat ke-18 di sini dia bilang gini. Waktu tamu undangannya tahu kapan mereka mesti datang, ya ini reaksinya. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Teman-teman, tamu undangannya itu diundang lagi sama hambanya. Yuk datang, udah ready nih ya, jam segini nih kita udah mau mulai nih pestanya. Pas tahu jamnya udah sampai, mereka bilang gini, sorry deh. Teman-teman, sorry-nya nggak sendirian loh. Di ayat ini dikatakan mereka bersama-sama say sorry. Nah, orang yang pertama bilang begini nih. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi ngelihatnya. Aku minta dimaafin ya. Ayat 19, orang kedua berkata begini. Aku udah beli 5 pasang lembu ya, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafin ya. Orang kedua tuh ya. Yang ketiga bilang gini. Aku baru kawin dan karena itu aku gak bisa datang. Maafin ya. Teman-teman, tahu gak orang pertama itu yang di ayat 18, dia kan bilang dia baru beli ladang ya. Itu artinya apa toh gak?
dia mengutamakan ya apa yang menjadi miliknya. Maksudnya begini. Ladang itu diumpamakan, diartikan sebagai harta miliknya. Ya. Jadi dia bilang gini, sorry deh, gue gak bisa datang. Gue mesti jagain harta milik gue. Nah teman-teman, harta milik kita apaan? Iya kan? Apa teman-teman harta milik kita? Kalau di sini, harta milik kita adalah kesenangan kita. Ya. Apa yang menjadi kegembiraan kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang membuat kita tuh menilai yang lain gak berarti. Dia yang berarti. Itu maksudnya. Yang kedua, dia kan bilang ya, saya baru beli lembu. Jadi saya mesti pergi lihat itu lembu. Teman-teman tahu gak? Yang diartikan dari lembu itu apa? Lembu itu berarti bicara tentang apa? Kerjaan. Bicara tentang sesuatu yang disebut kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Nah, kalau sekarang di dalam hidup kamu itu apa? Ya, sekolah. Ya, kegiatan-kegiatan lain yang misalnya kamu main basket, kamu nge-gym, kamu hang out. Ya, itu maksudnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mendistract kamu, ya, sehingga kamu nggak memenuhi undangan yang dikasih teman kamu. Kenapa? Karena ada term and condition. Sehingga membuat kamu kayaknya sungkan, malas jadi datangnya. Yang ketiga, kita kan dia bicara, aku baru kawin katanya gitu ya. Itu bicara tentang family, tentang keluarga. Jadi dia pakai alasan bahwa dia baru nikah, jadi dia mau urusin keluarganya, dia gak mau datang ke undangan yang diundang sama tuan daripada hambanya itu. Teman-teman, kalau kita apa? Kita itu bicara juga sama. Kita bicara tentang family kita. Nah, alasan-alasan yang kita punya itu membuat kita ya diundang karena ada term and condition. Jadi kita malas pergi. Gak bisa nih. Gue diajak makan sama bapak gue di hari yang sama. Keluarga gue ada acara. Misalnya popo gue ulang tahun lah, apalah dan lain-lain. Nah teman-teman, menurut teman-teman kalau misalnya kita diundang, terus kita udah say yes, kita mau, lalu karena kita tahu ada term and condition, akhirnya kita jadi nggak jadi pergi, kita nggak jadi mau memenuhi undangan itu, teman-teman reaksinya orang yang mengundang kamu itu akan seperti apa? Menurut kamu gimana? Wah, berbagai perasaan kayaknya ya. Sedih lah, kecewa lah, bahkan marah. Setuju gak? Setuju gak sama apa yang lo bilang? Alasan-alasan yang kamu kasih sebenarnya wajar sih. Ya, saya gak bisa memenuhi undangan kamu. Saya gak bisa ke pesta kamu. Ya kan? Karena saya ada PR. Karena saya diajak pergi sama keluarga. Karena saya lagi kebetulan punya kegiatan lain, ya kan? Mesti jaga rumah lah, apalah. Wajar gak? Wajar banget. Tetapi akan jadi kurang ajar, ya, akan jadi gak wajar, malah jadi kurang ajar. Kalau itu alasan kamu buat dari gak ada. Kamu buat sampai ada. Keterlaluan kan? Ya kan? Nah itu pantes gak sih jadinya kalau akhirnya yang ngundang kamu itu marah sama kamu? Pasti kamu jawab, pantes lah. Nah kita lihat lagi ya, sambungan daripada ayat yang tadi. Tadi kita udah baca ya sampai ke 20, sekarang kita lihat nih ke 21. Kita lihat. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta
dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Ya. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat yang kosong, masih ada tempat yang bisa diisi. Lalu Tuhan itu berkata kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku supaya rumahku penuh. Rumahku harus penuh. Ayat 24 dia bilang gini, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Teman-teman, tadi teman kamu yang undang kamu, kalau kamu tidak datang dengan alasan yang dibuat-buat, dia akan gimana? Marah. Sama. Tuan ini juga marah. Karena gak ada yang mau datang. Karena itu dia bilang, ya, daripada ini semuanya sia-sia, yuk panggil orang-orang yang tadinya gak masuk daftar undangan, datang. Waktu udah datang, udah pada datang, masih ada tempat juga. Lalu tuannya bilang apa? Ayo cari lagi orang-orang di jalanan kayak di mana, suruh mereka lagi datang. Akhirnya yang menikmati hidangan pesta, yang menikmati semua jamuan yang udah disiapin itu siapa? Orang yang tadinya diundang atau orang yang akhirnya dicari-cari untuk diundang? Yang dicari-cari untuk diundang kan? Bukan yang udah disiapin undangannya kan? Nah teman-teman. Jadi kalau teman kamu undang kamu pesta, kamu gak datang ke pesta itu. Kamu buat alasan untuk sampai kamu gak datang. Akhirnya makanan enak yang di situ, acara menarik yang ada di situ, door prize yang ada di situ, kamu bisa dapat gak? Gak bisa dapat. Kamu gak akan dapetin. Tetapi yang dapetin siapa? Itu. Misalnya teman kamu lihat, aduh sayang banget nih, udah deh panggil yang lain. Siapa aja kita panggil? Mereka yang dapat. Sayang gak? Sayang gak teman-teman? Sayang. Rugi gak kamu? Rugi. Jadi apa dong arti dari perumpamaan ini? Teman-teman, arti dari perumpamaan ini adalah seperti ini. Tuan yang membuka undangan untuk orang-orang datang ke jamuan pestanya itu siapa? Dia digambarkan adalah Tuhan kita. Teman-teman, Tuhan kita, dia datang ke dunia untuk mencari orang yang terhilang, orang yang berdosa, orang yang tersesat. Waktu kamu tahu ada orang yang datang mencari kamu supaya kamu ditemukan kembali, supaya kamu dibawa ke jalan yang benar, supaya kamu tidak tersesat lagi, supaya kamu memperoleh hidup kekal. Kamu seneng gak? Seneng. Waktu dia bilang, come to me, kamu mau gak? Mau. Mau banget. Iya kan? Tetapi waktu kamu tahu, ya, untuk bisa memperoleh itu semua, ada term and condition-nya, ada T&C-nya, apakah kamu tetap akan mau? Nah, di perumpamaan ini, hal itulah yang diceritakan. Waktu orang mendengar kabar baik bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Tuhan memberikan hidup kekal, semua orang mau menerima dia. Tetapi waktu mereka tahu bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita punya syarat. Yaitu apa? Percaya, terima, dan jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Lalu kita hidup di dalam dia, masuk di dalam rencananya, kita kabur. Kita lari. Setuju gak? Karena apa? Kalau
kita hidup di dalam maksud dan kehendaknya, hidup di dalam ketaatan kepada Dia, maka kita akan kehilangan kesenangan yang selama ini mungkin kita pegang baik-baik. Misalnya, gak usah belajar, nyontek aja. Ya kan? Online, studi online. Ya kan? Matiin aja videonya. Mute aja suaranya. Lalu pergi main PUBG. Pergi main mole. Pergi main Dota. Pergi main segala macam. Gak ada yang tahu. Ya kan? Tapi siapa tahu? Siapa yang tahu apa yang kamu kerjain itu? Tuhan tahu. Nah kalau kamu jadikan Tuhan yang menguasai hidup kamu, kamu jadikan Dia Tuhan di dalam hidup kamu, maka kamu tahu hal itu kamu gak boleh kerjain. Iya kan? Karena itu gak sejalan dengan apa yang Tuhan kamu mau. Itu yang akhirnya membuat kamu lari. Itu yang akhirnya membuat kamu menolak undangan yang Tuhan kasih. Yaitu apa? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara pribadi. Sehingga hidup kekal menjadi milik kamu. Teman-teman, sebenarnya susah gak sih ikut Tuhan? Sebenarnya rugi gak sih ikut Tuhan? Enggak. Tuhan kasih kok kamu tetap bersenang-senang. Tuhan kasih kok kamu tetap main. Tuhan kasih kok kamu tetap melakukan apa yang biasa kamu lakukan. Tetapi dengan catatan, ya. Semua ada waktunya. Semua ada batasannya. Ingat loh, saya suka ngomong tentang satu kata yang merupakan akronim, yaitu apa? Better. Bebas tapi terkendali. Iya kan? Tuhan juga ngomong kok di pengkhotbah, bersukacitalah kamu di dalam kemudaan kamu. Tetapi ingat, ya, semua kesukacitaan kamu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, sebenarnya cuma itu doang yang Tuhan mau dari kita. Perumpamaan ini juga bicara yang seperti itu. Ya, Dia mengundang kita, tetapi kita takut menerima undangannya. Karena apa? Karena kita nggak rela untuk tunduk. Apakah Dia ngikat kaki kita? Enggak, Dia bilang boleh, ngapain aja boleh. Tetapi ingat, kebebasan kamu itu harus terkendali. Kebebasan kamu itu harus on the track. Karena kalau enggak, ya, kamu akan kehilangan anugerah. Kamu akan kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kamu akan kehilangan damai sejahtera. Teman-teman, Tuhan mengundang kamu sekarang untuk masuk di dalam Dia. Ada term and condition, betul. Yaitu apa? Term and conditionnya apa? Hiduplah di dalam tracknya Dia. Hiduplah di dalam aturan mainnya Dia. Susah gak? Gak susah. Karena semua tetap boleh kamu lakukan. Asal semua yang kamu lakukan itu tidak membawa kamu jatuh ke dalam dosa. Tidak membawa kamu akhirnya mendukakan hati Tuhan. Gak susah kan? Kamu tetap boleh main PUBG. Kamu tetap boleh main segala macam game yang kamu mau mainin. Kamu tetap boleh beraktivitas ke mall dan lain-lain, boleh. Tetapi semuanya harus terkendali. Tetapi semuanya harus ada di dalam track ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengundang kamu untuk datang, ya, memenuhi undangan Dia, apakah kamu akan membuat banyak alasan untuk menolak panggilan Dia menjadi anaknya? Seperti tadi tuh, orang-orang yang diundang tadi. Saya baru beli ladang,
saya baru beli lembu, saya baru kawin. Apakah akan seperti itu? Kalau kita seperti itu, sama seperti artinya kita menolak undangan itu. Teman-teman, kita boleh nggak punya alasan? Saya pengen jalan-jalan. Boleh. Jadi hari ini nggak ke gereja. Boleh nggak? Boleh. Tetapi waktu kamu jalan-jalan itu, ya, kamu jalan-jalannya kemana? Kalau keluar kota, keluar negeri, ya kan? Ya udah pasti lah, nggak bisa ke Gloji, iya bukan? Tetapi kan waktu kamu pergi ke tempat lain itu, kamu bisa cari gereja kan untuk ibadah. Betul nggak? Iya kan? Itu yang dimaksud tetap di dalam track. Ya kan? Bukan bilang nggak boleh pergi loh. Boleh, pergi aja. Jalan aja. Lausnya juga kok. Di dalam 1 tahun lausnya cuci bisa 3 minggu loh. Dan di antara waktu-waktu itu mungkin hari Minggu lausnya pakai untuk cuti. Jadi lausnya nggak bisa ibadah di gereja kita. Lausnya cari tempat lain untuk beribadah bersama-sama keluarga lausnya. Ya kan? Itu yang namanya di dalam track. Lalu kayak tadi, saya baru beli lembu, jadi saya nggak bisa datang. Kita boleh nggak pakai alasan itu juga? Artinya saya tuh punya banyak PR, besok mau ujian, jadi nggak bisa nih datang Gloji. Bisa nggak? Di pagi itu saya nggak bisa datang Gloji. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kan nggak berarti kamu nggak ibadah kan? Kamu bisa datang ke KU3. Iya kan? Atau itu kayak beberapa anak Gloji ya. Kalau dia siangnya dia mau belajar, dia datang kebaktian jam 7 pagi, 7.30. Jadi ikut KU1. Itu yang disebut di dalam track. Ya. Lalu kalau kita bilang, tapi hari ini ada acara keluarga, mau diajak ke kuburan, karena yang lain-lain kan pada kerja, jadi nggak sempet. Jadi keluarga mau ajak ke kuburan, habis itu dari kuburan kita mau pergi makan bareng. Boleh nggak? Boleh aja teman-teman, boleh. Tetapi ingat, jangan tinggalin ibadah, karena itu adalah hari ibadah kan, ya kan? Caranya gimana? Kamu pikir gimana caranya kamu bisa tetap beribadah? Itu yang namanya on the track. Tetapi kalau memang hal itu semua ya diada-ada, tadinya nggak begitu, cuman kamu cari-cari alasan gitu supaya nggak datang persekutuan atau nggak datang ibadah, nggak ikut DP dan lain-lain. Itu namanya bohong. Kalau kita mengada-ngada namanya bohong, iya bukan? Nggak ada itu alasan itu, tapi kita buat-buat sampai ada. Ya, teman-teman, kita udah dengar. Kalau kita menolak undangan yang Tuhan berikan, yang rugi kita. Sama kayak para undangan yang diundang, yang di dalam perumpamaan ini. Akhirnya mereka nggak menikmati jamuan yang udah disiapin. Kita juga sama. Kalau kita nggak menerima undangan yang Tuhan berikan buat kita, yang rugi kita. Kita nggak akan menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Masih mau make excuses pada waktu Tuhan mengundang kita datang kepadanya? Kamu pikir sendiri ya. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ternyata Tuhan, kami boleh memiliki alasan jika kami tidak bisa datang memenuhi undangan. Tetapi alasan-alasan itu bukanlah alasan-alasan yang dibuat-buat. Tetapi memang betul ada alasan. Tetapi walaupun ada alasan Tuhan, kami tahu. Bukan berarti kami tidak atau menolak memenuhi undangan daripada Tuhan. Kami tetap harus terima undangan itu karena kami tahu anugerah telah disiapkan buat kami. Berkat telah Tuhan sediakan buat kami pada waktu kami menerima undangan itu. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi yang muda tetapi yang tidak punya banyak alasan. Tolong kami Tuhan menjadi yang muda tetapi hidup kami bisa tetap di dalam track-Nya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kebebasan untuk kami boleh menghidupi hidup kami. Tetapi kami juga tahu Tuhan mau kami menghidupi hidup kami yang bebas itu di dalam track-Nya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mampu menghidupi hidup kami yang muda ini di dalam track-Nya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Loh Vivi untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini mari kita memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera atau bisa dititipkan ke orang tua kita. Teman-teman, sekarang mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mendoakan untuk kesadaran rakyat akan keberadaan COVID-19 dan pentingnya untuk mematuhi semua peraturan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, rakyat Indonesia, agar kami bisa memiliki kesadaran akan setiap protokol-protokol yang ada, dan kiranya kami bisa mematuhi setiap protokol itu dengan baik, dan juga berdoa untuk setiap orang-orang yang berada di pemerintahan, agar kiranya mereka bisa mengetahui tindakan apa yang terbaik untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini mari kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dalam pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih jika kami boleh belajar tentang bagaimana kami memanfaatkan hidup kami dengan benar. Waktu yang ada kami pakai dengan baik. Biarlah apa yang kami tekadkan, yaitu memakai hidup kami dengan baik, selagi kami masih ada kesempatan, dapat Engkau teguhkan. Oleh karena itu mari teman-teman kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus, meneguhkan kita, memampukan kita untuk memakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk makin memuliakan Tuhan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk.
Saat teduh, ibadah selesai.